Dalam sepak bola, banyak peraturan yang harus diterapkan supaya pertandingan berjalan dengan adil untuk kedua tim yang bertanding. Salah satu peraturan tersebut adalah tendangan penalti. Babak adu tendangan penalti adalah cara terakhir untuk mencari pemenang dalam sebuah pertandingan sepak bola. Pada saat itu, ketegangan, harapan, dan rasa khawatir melebur jadi satu. Babak adu penalti pertama kali diajukan oleh Yosef Dagan, seorang wasit asal Israel, usai melihat timnas Israel kalah dalam babak 8 besar Olimpiade 1968. Hingga sekarang, cara ini masih menjadi patron dalam menentukan kalah menang ketika dua tim bermain imbang selama babak normal ditambah dengan perpanjangan waktu. Semenjak diajukan pada tahun 1968 dan usulan ini diterima oleh FIFA pada tahun 1970, sudah banyak sekali babak adu penalti yang dilakukan. Sudah banyak juga yang merasakan kengerian dan sensasi ketegangan dari babak adu penalti ini. Tendangan penalti umumnya dilakukan dengan cara menendang bola dari titik 12 pas. Bola akan ditendang langsung ke gawang dan kiper akan berusaha menebak arah bola dan sebisa mungkin menepis atau menangkapnya. Namun, dalam kompetisi sepak bola di Amerika Serikat, Major League Soccer atau MLS pernah menerapkan cara yang berbeda dalam ajang adu penalti. Liga yang mulai bergulir sejak tahun 1996 tersebut menerapkan metode yang berbeda pada babak adu penalti. Caranya, penendang akan berada dalam jarak 32 meter dari gawang, dan setelah itu mereka memiliki waktu 5 detik untuk mencetak gol ke gawang lawan. Para penendang bebas melakukan apapun, termasuk mendekati gawang sebelum melakukan tembakan. Biasanya, para algojo akan menggiring bola dan mencari celah untuk melepaskan tembakan. Sementara itu, kiper cenderung maju ke depan untuk menutup ruang tembak. Sistem ini berlangsung dalam 4 awal musim MLS, yaitu dari tahun 1996 hingga tahun 1999. Babak adu penalti dengan sistem yang unik ini pun acap kali dilangsungkan, terutama ketika kedua tim bermain imbang sepanjang waktu normal. MLS ketika itu memang tidak mengenal waktu normal karena para panitia penyelenggara MLS memiliki persepsi bahwa jika para penggemar olahraga di Amerika Serikat tidak mengenal hasil imbang dalam sebuah pertandingan, kalaupun ada olahraga yang berakhir imbang, maka popularitas olahraga tersebut di Amerika akan menurun. Sepak bola yang saat itu muncul sebagai olahraga baru di Amerika tentu masih butuh banyak penggemar sebagai usaha untuk mempertahankan eksistensinya. Sepak bola sendiri saat itu masih kalah pamor dengan American football, baseball, dan juga hoki. Cara penalti yang pernah dilakukan oleh MLS tersebut sebenarnya mengikuti cara penalti pada permainan hoki es. Pada olahraga hoki es, pemain akan menggiring bola pipih menggunakan tongkat yang mereka bawa, kemudian memukulnya ke arah gawang yang sudah dijaga oleh seorang penjaga gawang. Pada akhirnya, penalti tersebut pun banyak mendapatkan kritik. Sebagian besar menilai penalti itu menghilangkan esensi dari sebuah pertandingan sepak bola. Peraturan ini akhirnya dicabut sejak tahun 1999 dan kembali diganti dengan cara penalti yang konvensional.